Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Hai. Hai. nama saya Sarah Rismayanti. Saya Fitah Fanda Fatimah. Dan saya Nadia Afifah Khairunisa. Kali ini kita akan membahas tentang Menjadi ahli surga karena menutup aurat. Tahu gak sih salah satu kewajiban seorang muslim dalam Islam itu yang pertama yaitu harus memakai hijab. Emang hijab itu apa sih? Hijab itu segala sesuatu yang menutupi wanita, baik itu dinding, rumah, dan pakaian. Keutamaan hijab itu apa aja sih? Nah, selain untuk menutup aurat, keutamaan hijab itu ada untuk menjaga kehormatan kita sebagai muslimah, sebagai wanita, terus juga bisa membersihkan hati, terus menampakkan akhlak mulia, terus mencegah dari godaan setan, terus menjaga rasa malu juga, terus kita bisa menghalangi masuknya tabaruj kayak kita berhias, memakai perhiasan, terus sufur kayak menampilkan kecantikan, terus ada ikhtilat juga itu kayak bercampur baurnya laki-laki dengan perempuan, terus juga sebagai benteng dari perzinahan, terus juga bisa jadi tanda kesucian dan kemuliaan kita sebagai seorang wanita seperti di Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Terus juga yang paling penting hijab itu sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti di Quran Surat An-Nur ayat 26. Maksudnya Surat Al-Araf ayat 26. Nah, sekarang apa aja sih syarat-syarat berhijab yang syar'i itu? Yang pertama, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali yang dikecualikan, seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang kedua, tidak tipis dan tidak transparan. Yang ketiga, berpakaian tidak boleh menyerupai laki-laki. Dan yang keempat, tidak boleh menyerupai wanita kafir. Kali ini saya akan membacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan berhijab, yaitu arti dari ayat surat An-Nur ayat 31. Katakan kepada perempuan beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama Islam, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Janganlah mereka mengentakkan kakinya agar orang-orang mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang kedua, saya akan membacakan ayat Al-Quran tentang keharusan wanita mengenakan jilbab. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali dan supaya tidak diganggu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang ketiga adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak cucu Adam, sungguh kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan sebagai perhiasan bagimu. Namun, pakaian takwa adalah yang lebih baik. Itulah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Berikut adalah firman-firman Allah yang menjelaskan tentang keutamaan berhijab. Yang pertama, bukan sebagai perhiasan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahun, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Secara umum, ayat ini juga mencakup pakaian yang biasa terlihat dan dihiasi dengan sesuatu yang menyebabkan para laki-laki memandang ke arahnya. Hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Harus tebal dan tipis. Rasulullah SAW bersabda, pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Di atas kepala mereka terdapat seperti punuk unta. Laknatlah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Dalam hadis lain terdapat tambahan,
Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya, padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Harus longgar dan tidak sempit. Rasulullah SAW memberikan sebuah baju kitbiyah yang tebal kepada Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah memakaikan baju itu pada istrinya. Maka Nabi SAW mengetahuinya. Beliau memerintahkan Usamah untuk menyuruh istrinya mengenakan baju dalam dibalik baju kitbiyah itu, karena beliau khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Dan ini ada pula hadis yang menjelaskan tentang tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir, hadis tentang tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan oleh Atta bin Abi Robah, dia berkata bahwa Ibnu Abbas bertanya kepadaku, maukah kamu aku perlihatkan seorang wanita yang salah satu penghuni surga? Aku pun menjawab, tentu saja. Dia berkata, dia adalah seorang wanita yang berkulit hitam. Wanita ini bertanya kepada Rasulullah dan berkata, aku menderita penyakit ayan sehingga sering terjatuh ke tanah dan auratku tersingkap, maka doakanlah aku. Beliau bersabda, jika kamu mau, kamu bersabar atas penyakitmu dan surga untukmu, atau aku berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. Wanita tersebut berkata, aku memilih bersabar, maka doakanlah aku agar auratku tidak tersingkap. Nabi pun mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih ragu buat menutup aurat? Udah yakin bisa masuk surga? Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita menjadi ahli surga dengan Menutup aurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.